Muhasabah terlena kehidupan dunia saudaraku, indah dan melenakan, itulah dunia. Karena itu, tak sedikit yang sengsara dibuatnya. Ada yang celaka, ada juga yang terhina. Andai kata ada yang bahagia karena dunia, hakikatnya itu hanya sementara. Karenanya, kita harus senantiasa waspada, jangan sampai terlena. Dunia dengan segala kemegahan dan keindahannya tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan akhirat. Berapa banyak yang mampu manusia peroleh dari kepuasan atas kehidupan dunia? Padahal umurnya hanya sebentar. Jika ia memilih kenikmatan yang sedikit itu, maka di akhirat kelak tidak ada tempat yang pantas baginya, melainkan neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat, kecuali neraka dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Qs. Hud 15-16, apa yang menjadi bagian manusia di dunia ini pasti akan diberikan kepadanya, tanpa dikurangi sedikit pun dari haknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tiap jiwa tidak akan dicabut nyawanya hingga disempurnakan rezekinya, meskipun itu terlambat. Hr. Ibnu Majah. Menurut Syekh Albani, hadits ini sahih. Jika demikian, lantas apa sebenarnya yang membuat manusia menjadi tamak terhadap dunia? Bukankah masing-masing sudah ada jatahnya? Tidak berlebih dan tidak berkurang? Saudaraku, siapapun yang tamak terhadap dunia, hingga membuatnya mengambil hak orang lain, atau membuat perhatiannya hanya tertuju pada dunia semata melebihi batas kewajaran, maka secara otomatis ia telah menyia-nyiakan akhiratnya yang mengakibatkan ia dilempar ke dalam api neraka. Orang yang orientasinya akhirat tidak akan merugi di dunia. Bahkan, ia justru akan mendapatkan bagian dunia dan akhirat sekaligus. Maka adalah suatu kebodohan jika kita hanya memfokuskan amalan kita untuk mengejar dunia. Sedangkan orang yang berakal pasti akan memanjatkan doa, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka. Qs. Al-Baqarah 201, inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Amalan yang berorientasi akhirat adalah sebab seseorang memperoleh kebahagiaan di dunia. Lalu kenapa banyak orang yang menyia-nyiakan dua kebahagiaan ini? Itu tidak lain karena mereka berpaling dari tuntunan Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka siapa saja yang beramal hanya untuk dunia, baginya penghidupan yang sempit, dan di akhirat kelak ia akan disiksa dalam azab yang pedih. Adapun jika ia beramal untuk akhirat, baginya sebenar-benar penghidupan di dunia dan akhirat sekaligus. Saudaraku, banyak orang terlena yang matian-matian mengejar dunia, padahal apa yang dihasilkan tidak dapat dibawa sebagai bekal kematiannya. Sementara hakikatnya hanyalah mewujudkan hasil yang sudah ditentukan. Atau, dengan kata lain mengejar sesuatu yang pasti akan sampai ke pemiliknya, tanpa dikurangi sedikit pun. Oleh karena itu, apapun yang ia lakukan tidak akan memengaruhi bagian yang telah ditentukan untuknya. Layaknya seseorang yang masuk ke sebuah kebun, lalu merasa takjub dengan apa yang ada di dalamnya. Namun, ia justru sibuk melobi pegawai dan pemilik kebun, meminta dispensasi perpanjangan jam berkunjung. Ketika bel berbunyi tanda jam berkunjung telah habis, ia baru tersentak kaget, sebab ia belum berhasil dengan usaha lobinya. Dan ia pun diminta keluar dengan perasaan terhina. Bahkan sekadar mencicipi buah yang ada di kebun itu pun ia belum sempat. Begitu pula keadaan orang yang masuk ke dalam kebun yang bernama dunia. Ia akan tersibukkan oleh keindahan dan kemegahan yang ada. Lalu berusaha memperpanjang masa kontraknya dengan mencari obat tampuh ke sana kemari demi memperpanjang umur. Namun,
tidak ada satupun yang berhasil. Justru, ia dikagetkan oleh kedatangan malaikat maut yang akan mencabut nyawanya, telah berdiri di depan matanya seraya membisikkan sebuah kata di telinganya, "Waktumu sudah habis. Kesempatanmu di dunia ini sudah habis. Ajalmu telah tiba. Keluarlah engkau secara sukarela. Atau kalau tidak, engkau akan dipaksa. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya, lalu ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman. Kemudian datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat penggiring dan seorang malaikat penyaksi. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam." Qs. Kaf. 19-22, orang berakal berusaha menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya demi sebuah kebahagiaan yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berakal adalah orang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Hr. Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Saudaraku, marilah di sepertiga malam ini kita memanjatkan doa memohon keselamatan dunia dan akhirat serta mendapatkan kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Allahumma inni a'es'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni a'es'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma stur aurati wa amin rawati ya Allah. Aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Allahumma inni a'es'aluka hubaka wa huba man yuhibuka wa lamal alazi yubalig auni hubaka. Allahumma jal hubaka ahaba ilayya min nafsi wa ahli wa minal mel barat. Ya Allah, aku mohon padamu, cintamu, dan cinta orang yang mencintaimu, amalan yang mengantarkanku menggapai cintamu. Ya Allah, jadikan kecintaanku kepadamu lebih aku cintai daripada cintaku pada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa berhati-hati, tidak terlena terhadap kehidupan dunia untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu alam bishawab.